Halo Moms, apa kabar? Semoga Moms dan si kecil sehat-sehat saja hingga persalinan tiba ya. Hari ini ada dongeng yang bisa Moms dengarkan untuk si kecil loh. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like, save, dan share video ini ya Moms. Ikuti juga cara tepat memperdengarkan dongeng untuk si kecil. Pertama, Moms bisa mendekatkan ponsel dan meningkatkan volume, atau menggunakan headphone yang ditempelkan ke perut. Kedua, Moms bisa membacakan sendiri dongeng ini, ikuti teks yang ditampilkan di video ya. Pada zaman dahulu, saat musim panas di sebuah peternakan, ada seekor induk itik yang sedang mengerami telur-telurnya. Ia sungguh tidak sabar dan berharap agar anak-anaknya segera menetas. Beberapa waktu kemudian, harapannya itu terkabul. Dari 7 telur yang dieraminya, ada 6 yang menetas. Kuek, kuek, kuek. Begitulah kira-kira bunyi ke-6 anak itik itu. Anak-anaknya sangat lucu dan memiliki bulu yang cantik. Namun, masih ada 1 telurnya yang paling besar malah belum menetas. Ia kemudian memutuskan untuk mengeraminya lagi selama beberapa hari. Sembari mengerami, ia juga memperhatikan anak-anak lainnya yang sudah bermain ke sana kemari menikmati dunia barunya. Tak berapa lama kemudian, datanglah seekor itik tua yang mengunjunginya. "Hai Ibu Itik, kenapa kau masih mengerami telur? Bukankah anak-anakmu telah menetas?" tanya itik tua. "Tidak itik tua, masih ada 1 telurku yang paling besar. Dia belum juga menetas," jawab induk itik. Terheran-heran itik tua, lantas melihat besarnya telur yang dierami induk itik. Dia pun menggelengkan kepala. Ia menyuruh induk itik itu untuk meninggalkannya saja dan fokus pada anak-anaknya yang lain. Namun hal itu tidak digubris oleh si induk. Ia bertekad akan tetap mengerami telur terakhirnya. Selang beberapa hari kemudian, telur yang paling besar itu akhirnya menetas juga. Saat si anak itik terakhir keluar dari cangkangnya, induk itik merasa sangat terkejut. Anak ini berbeda sekali dengan saudara-saudaranya. Baru menetas saja, badannya sudah lebih besar. Selain itu, ia juga memiliki warna bulu yang berbeda, yaitu abu-abu. Anak itik tersebut tidak terlihat seperti itik atau bebek, melainkan ia lebih terlihat seperti seekor kalkun. Untuk meyakinkan dirinya bahwa si bungsu bukanlah kalkun, induk tersebut mengajaknya beserta yang lain untuk berenang di danau. Anak-anak itik tersebut berenang dengan begitu gembira. Dalam hati, si induk berkata, "Benar ia anakku dan bukan kalkun. Ia pandai sekali menggunakan kakinya untuk berenang." Setelah dilihat-lihat lagi, ia juga tidak jelek. Ia adalah anakku yang sangat tampan. Induk itik kemudian mengajak anak-anaknya bertemu dengan hewan lain. Sesampainya di halaman peternakan, ibu bebek dan anak-anaknya disuguhi pemandangan 2 keluarga hewan lain yang sedang berebut kepala belut. Ia mengingatkan anaknya untuk tidak terlalu takut hal tersebut karena itu sudah biasa terjadi. Ia kemudian mengajak buah hatinya untuk menemui itik tua yang dianggap tetua di peternakan tersebut. Sayangnya, si itik tua tidak menyukai kehadiran itik bungsu. Itik tua bahkan dengan tega menyebutnya jelek di hadapan semua orang. Tak berhenti di situ saja, ia juga berusaha mengusirnya. Hal itu tentu saja membuat induk itik geram. Katanya, "Sudahlah, tinggalkan anak bungsuku sendiri. Lagi pula, ia juga tak menyakiti siapapun. Tak bisakah kamu melihatnya? Anak-anakmu yang lain begitu cantik, tapi yang satu ini jelek sekali," kata itik tua merendahkan. Ia mungkin tidak secantik yang lainnya, tapi ia adalah anak yang baik. Ia juga pintar berenang, malah lebih baik jika dibandingkan yang lain, jawab sang induk.
Ia sekarang terlihat kurang sempurna karena terlalu lama di dalam telur. Tapi suatu hari nanti, ia pasti akan tumbuh menjadi itik yang tangguh dan bisa menjaga dirinya sendiri. Lanjutnya, karena kesal dengan itik tua, induk itik pun membawa anak-anaknya pergi. Walau induk itik menyayangi si itik kecil, tapi hewan-hewan lain selalu mengejeknya. Bahkan lama-kelamaan, saudara-saudara itik kecil ikut menjelek-jelekan. "Kau besar dan jelek, dasar itik buruk rupa." Begitulah mereka mengejek si itik kecil hingga semua hewan turut memanggilnya si itik buruk rupa. Begitu sedih si itik kecil, ia pun melarikan diri dari peternakan. Setiap kali ia berhenti untuk istirahat, banyak yang bertanya padanya, "Itik jenis apa kau? Kenapa kau jelek sekali?" Itik kecil terus berjalan. Kadang ia harus bersembunyi dari pemburu. Makin lama ia makin lelah. Sampailah itik kecil di sebuah gubuk, di mana tinggal seorang wanita tua bersama 2 peliharaannya, ayam betina dan seekor kucing. Mereka tidak terlalu menyukai itik kecil, tapi itik kecil setidaknya boleh ikut tinggal di sana. Tetapi ayam dan kucing memerintahkan itik kecil jangan mengganggu mereka. Tak sekalipun mereka mau diajak bermain. Hingga suatu hari, itik kecil yang bosan kemudian keluar dari gubuk. Ternyata di dekat gubuk terdapat sebuah danau. Itik kecil berjalan di antara ilalang tinggi. Ia tidak berani berenang di danau karena musim dingin telah tiba. Air danau pastilah sangat dingin. Itik kecil terkejut karena tak beberapa lama ada sekumpulan hewan bersayap turun dari langit. Hewan itu memiliki leher panjang, sayapnya lebar, bulunya putih bersih. Berbeda dengan burung dan itik, hewan ini sangat cantik. Mereka adalah angsa-angsa putih, tetapi itik kecil belum mengetahui siapa mereka sebenarnya. "Betapa cantiknya mereka! Aku berharap bisa seperti mereka," ujar itik kecil. Ketika ia hendak kembali ke gubuk, tak diduga ada seorang laki-laki yang menangkapnya. Itik kecil tidak bisa berontak. Namun, untunglah laki-laki itu seorang yang baik. Itik kecil dibawa ke rumahnya, dirawat, dan diberi makanan. Akan tetapi itik kecil begitu takut akan dimasak oleh laki-laki itu. Ia pun melarikan diri. Itik kecil berminggu-minggu hidup dengan bersembunyi dan berpindah-pindah tempat. Tak terasa, musim semi telah tiba. Itik kecil keluar dari persembunyiannya. Ia berjalan ke sebuah danau, lagi-lagi menemukan hewan cantik yang belum diketahui namanya oleh si itik kecil. Itik kecil ingin sekali bermain bersama mereka, tapi ia takut hewan cantik itu mengusirnya karena ia begitu buruk rupa. Tak disangka, salah satu dari hewan cantik itu melihatnya. "Hei kamu, ayo ikut kami. Kenapa diam di sana?" panggil salah satu dari mereka. Itik kecil kebingungan. "Apakah kalian mau bermain denganku yang buruk rupa?" tanya si itik. "Buruk rupa? Oh, lihatlah wujudmu di danau. Kau sangat cantik," salah satu angsa menjawabnya. Si itik masih terheran-heran, tetapi begitu ia merunduk, si itik kecil mendapati pantulannya jauh berbeda. Ia sangat mirip angsa-angsa cantik itu. Angsa-angsa itu pun segera menemaninya dengan senang hati. Ternyata wujud si itik kecil yang berbeda bukan karena ia buruk rupa, tapi karena si itik kecil memang bukan seekor itik. Ia adalah anak angsa yang kini telah berubah menjadi angsa dewasa yang begitu cantik. Wah, dongeng yang menarik ya Moms. Si kecil pasti suka mendengarkannya. Jangan lewatkan Sri Podcast Dongeng untuk janin selanjutnya ya.